Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita adalah dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat 19. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Kita mungkin sering berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Tetapi apakah ada bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Kalau bukti Tuhan mengasihi kita saudara, itu sungguh jelas nyata. Tetapi bukti kita mengasihi Tuhan, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Apakah buktinya kita mengasihi Tuhan? Sehingga dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita menjalani hari-hari kita jalani itu semua dengan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan harapan saudara kita jalani kehidupan kita, hidup mengasihi Tuhan karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum dia naik ke sorga, dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya pada waktu itu mereka pergi menjala ikan, dan kemudian akhirnya oleh petunjuk Yesus mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan sesampai di darat, Yesus berkumpul bersama muridnya, dan kemudian Yesus bertanya khusus kepada Simon Petrus. Dari sini saya rindu kita belajar, saudara, bahwa kasih seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa bukti yang Tuhan mau kita tunjukkan, kita buktikan sebagai bukti kita benar-benar mengasihi Dia. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Di sini, dalam konteks ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Simon berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kedua kali juga demikian. Ketiga kali juga demikian. Tapi yang pertama, kedua, Simon Petrus jawab dengan biasa. Tapi kali yang ketiga, waktu Yesus bertanya lagi, dia menjawab sambil hatinya sedih. Dan dia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara, apakah saudara pernah berpikir kenapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus dalam konteks ini sampai 3 kali? Dan kenapa ketika Yesus bertanya 3 kali, Simon merasa sedih? Kenapa, saudara? Para penafsir kebanyakan berkata bahwa Yesus bertanya demikian untuk mengingatkan bahwa Petrus pernah menyangkal dia 3 kali. Jadi kali ini Yesus bertanya demikian untuk menyadarkan Petrus bahwa kali ini bukan sekedar perkataan lagi. Kenapa demikian, saudara? Karena sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu akan goncang imanmu." Tapi pada waktu itu Petrus dengan tegas, dengan nyata sekali dia menegaskan bahwa sekalipun mereka semua goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Jadi karena memang Petrus ini biasa cepat bicara, tapi yang menjadi masalah, apa yang dia katakan tidak terbukti. Kenapa? Karena ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian ada seorang hamba perempuan, saudara, yang mengatakan dan bertanya, "Apakah engkau salah satu dari murid Yesus?" Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak kenal dia." Bahkan akhirnya sampai Petrus mengutuki. Artinya Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya dia berkata, "Semua orang lain goncang imannya, aku sekali-kali tidak." Lalu kemudian di sini dalam konteks ini, Yesus bertanya tentang kasih Petrus kepada dia. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Dan ketiga kali Petrus sedih. Kemungkinan besar karena dia ingat dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kali ini Yesus bertanya, apakah dia mengasihi Yesus sebanyak 3 kali? Artinya apa? Yesus mau kali ini bukan sekedar ngomong. Yesus mau kali ini bukan sekedar perkataan. Saudara, seringkali kita juga seperti Petrus, gampang berbicara, gampang membuat pernyataan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah tidak terbukti apa yang kita katakan. Kalau hari ini saudara ditanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Maka gampang, dan semua kita mungkin akan berkata, pasti akan berkata, "Ya, aku mengasihi Tuhan." Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Apakah ada bukti? Apakah kita mengasihi Tuhan bukan sekedar perkataan? Jadi, kasih yang diinginkan oleh Yesus, saudara, adalah kasih yang berasal dari dasar hati kita paling dalam, bukan dangkal di mulut kita. Tapi kasih yang berasal dari dalam hati kita, saudara. Kasih yang benar-benar terbukti, benar-benar didasari hati. Itu yang Petrus ungkapkan pada kali ketiga, saudara. Maka dengan sedih, artinya ada satu kesadaran bahwa sebelumnya juga dia pernah mengucapkan komitmen itu, tapi tidak terbukti. Tapi kali ini
dia mengungkapkan dari dasar hatinya, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Lalu kemudian dia berkata, benar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kali ini Petrus menjawab dari dalam dasar hatinya bahwa dia mengasihi Yesus. Hari ini pun saudara, Tuhan mau saudara membuktikan kasih saudara kepada dia, bukan sekedar perkataan, tapi kasih yang benar-benar terbukti, yang berasal dari dasar hati paling dalam, yang benar-benar dibuktikan. Biarlah hari ini saudara membuktikan bahwa saudara mengasihi dia dari dalam dasar hati saudara. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya begitu nyata bagi kita saudara. Kasih-Nya begitu nyata, dia rela berkorban, dia rela mati, dia relakan semuanya sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Kita yang kotor, kita yang hina, kita yang berdosa, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan dia rangkul kita, dia pulihkan kita, dia ubahkan kita, bahkan dia pakai kita, dia berkati kita. Saudara bisa melihat bagaimana Allah mengubahkan hidup saudara dan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Itu semua bukti dari kasih-Nya. Kalau kasih Allah sungguh tidak tersangkal lagi, sungguh nyata bagi kita saudara. Keselamatan yang tidak terhingga itu dia anugerahkan. Berkat-berkatnya, perlindungan, anugerahnya sungguh tak terhitung, tak terduga. Kasih Tuhan bagi setiap kita. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada dia? Apakah kasih kita terbukti dan benar-benar berasal dari dasar hati kita yang paling dalam? Lalu kemudian saudara, hal kedua, setiap kali Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lihat ayat 15. Akhirnya Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian ayat 16 ditanya lagi dan Petrus menjawab. Dan kemudian Yesus berkata lagi, bagian terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 juga demikian, ditanya dan Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sampai 3 kali. Setiap kali Petrus menjawab, aku mengasihi engkau, gembalakan domba-dombaku. Setiap kali dia jawab, aku mengasihi engkau, Yesus berkata sampai 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang saya rindu kita renungkan di sini saudara, bahwa Tuhan memang memanggil Petrus untuk menjadi gembala. Jadi secara umum saya mau menegaskan bahwa sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau menegaskan kepada kita supaya kita membuktikan kasih kita kepada dia dengan kita melayani dia sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Kalau panggilan Petrus adalah untuk menggembalakan umat Tuhan, apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita? Apa yang menjadi talenta saudara? Apa yang menjadi karunia saudara? Layani Tuhan berdasarkan karunia dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, sebagai bukti saudara mengasihi dia. Kalau saudara berkata bahwa saudara mengasihi dia tapi saudara tidak berbuat apa-apa untuk melayani Tuhan, saudara sedang berbohong mengatakan saudara mengasihi dia. Saudara bisa mengasihi Tuhan dengan saudara melayani dia. Saudara bisa membuktikan kasih saudara kepada dia dengan saudara melayani dia berdasarkan apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki. Saudara punya talenta, gunakan talenta saudara untuk melayani Tuhan. Saudara punya harta, gunakan harta saudara untuk melayani Tuhan. Itulah bukti saudara mengasihi dia. Saudara punya waktu, gunakan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa saudara gunakan, gunakan. Dan biarkan Tuhan pakai saudara untuk melayani dia. Itulah buktinya kita mengasihi dia. Kita hidup melayani dia berdasarkan karunia dan talenta yang dia beri bagi kita. Kalau hari ini saudara belum berbuat apa-apa, maka ketika saudara berkata saya mengasihi Tuhan, itu masih perkataan saudara, belum terbukti melalui tindakan melayani Tuhan. Itu sebabnya layani Tuhan. Dalam bisnis saudara, biarlah bisnis saudara itu adalah bisnis untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka bisnis saudara jadi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau saudara punya bisnis, saudara punya pegawai di sana, pegawai-pegawai saudara akhirnya diberkati, mereka mengenal Tuhan. Saudara sedang melayani Tuhan dengan bisnis saudara. Apapun yang kita lakukan, mari kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bukti mengasihi Tuhan. Ayat 18. Aku
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan lihat ayat 19, saudara. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ayat 18 dan 19 ini, setelah Petrus berkata di ayat sebelumnya bahwa aku mengasihi engkau, ayat 18 dan 19, Yesus menegaskan kepada dia bahwa engkau akan mengalami penderitaan, bahwa bahkan engkau akan mati untuk mengikut aku, kata Yesus. Artinya apa? Yesus mau tegaskan bahwa kalau engkau mengasihi aku, lihat, engkau akan mengalami penderitaan dalam mengikut aku. Tetapi dia tegaskan ayat 19 bagian terakhir, ikutlah aku. Jadi dia telah menubuatkan bagaimana Petrus akan mati, bagaimana Petrus akan menderita dalam mengikut dia. Tetapi Yesus berkata, kalau memang engkau mengasihi aku, di kalimat terakhir itu dia berkata, ikutlah aku. Jadi saudara, bukti yang ketiga seorang murid atau anak Tuhan mengasihi Tuhan adalah dia siap ikut Tuhan sekalipun menderita untuk Tuhan. Dia siap ikut Tuhan sampai mati. Itulah bukti mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Segala keberadaan saudara hari ini adalah oleh karena kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau menuntut kasih saudara kepada Dia. Apakah saudara benar-benar mengasihi Dia? Dia mau saudara membuktikan kasih saudara kepada Dia. Satu kasih yang benar-benar berasal dari hati, bukan sekedar perkataan. Dan yang kedua, Tuhan mau saudara membuktikan kasihmu kepada Dia dengan saudara hidup melayani Dia sesuai dengan panggilan dan karunia Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, sebagai bukti saudara mengasihi Dia, saudara rela untuk menderita sekalipun untuk mengikut Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita jalani hidup kita, hidup mengasihi Tuhan. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, buat komitmen saudara hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hati saudara untuk Tuhan. Dan kemudian saudara akan melayani Dia dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, saudara akan melayani Dia. Dan saudara siap mengikut Tuhan sampai mati. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya sekali lagi, berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam
mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati
apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan,
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuh.
sanggup pulihkan nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Berseru
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu.